Apakah pemerintah sudah optimal? Jangan semua ya ajak uang gede, uang kecil juga bisa. Yang penting pengaturan. Tidak salah. Saya harus memberikan yang terjadi, kurangnya, lebihnya apa, sarannya. Karena banyak sekarang mereka apa? Haji Sudibyo Bincang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Sahabat semeton Haji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada. Hari ini kita bertemu dengan seorang tokoh yang sudah lama Haji kenal. Dulu beliau adalah mantan dosen kali itu ya, bukan mantan. Beliau dulu mantan dekan Fakultas Ekonomi Warmadewa. Dan sekarang beliau masih mengajar di kampus yang sama. Beliau juga pernah menjadi anggota KPU Tabanan. Dia itu pernah menjadi bendesa adat. Sekarang menjadi anggota dewan dari fraksi Nasdem dia. Ya, beliau adalah I Gusti Ngurah Sanjaya, SE, MSc, AKCA. Mulai panjang sekali nih. Sama dengan pengalaman beliau di bidang pendidikan, kemasyarakatan, juga di partai, di politik mungkin. Om Swastiastu Haji. Om Swastiastu. Haji ini kan yang lihat kan panjang sekali perjalanan Haji Haji. Artinya dari dunia kampus ke dunia mungkin penyelenggaraan pemilu, jatuh ke dunia adat, sekarang ke dunia politik, sudah 2 kali malah terpilih menjadi anggota dewan. Nah, apa sebenarnya yang Haji yang membuat tuh bisa eksis di level-level ini tuh? Terima kasih kesempatannya. Kalau pertanyaan itu sebenarnya setiap orang bisa menjawab. Setiap orang bisa menjawab. Karena memang hidup ini kan dianugerahi 3 pemodelan yang disebut dengan Tri Brahmana. Yang salah satu yang harus kita lakukan di hidup ini adalah berkarya. Ya. Berkarya. Di mana kita berkarya? Di mana aja bisa. Asal ada kemauan. Karena linimu tidak ada batasannya. Ya. Masuk di sini, masuk di sana. Ya kan? Kalau bicara manajemen pemilu, di sana juga patut yang disampaikan tentang logistik. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda. Pertama, di dunia pendidikan itu berbeda dengan penyelenggaraan pemilu. Tidak ada istilah berbeda. Pendidik harus masuk pada semua lini. Karena pendidik harus masuk semua lini. Di sebuah organisasi, secara struktur pasti ada bagian-bagian. Tidak ada satu bagian. Dimanapun, kapanpun pasti itu. Di lembaga adat juga ada itu. Memangnya upacara yang kita laksanakan tidak ada uang. Ya. Nah, tidak ada manajemen. Ada pelaksanaan. Semua disiplin itu bisa masuk. Cuman kalau masuk, pertama kita harus kuasai medan itu. Manajemen pemilu begitu. Itu manajemen politik, kepemiluan sama. Bagaimana tuh menguasai medan ini tuh? Kan ini kan medannya berbeda-beda, medan perangnya beda. Perlu waktu, kesiapan kita dalam melangkah ke arah itu. Tidak ada beban, kewajiban semua tuh. Oh, bukan terpacu pada beban, tapi terpacu pada kewajiban. Kewajiban. Kita bisa berkarya di mana saja sesuai dengan keinginan, asal ada peluang. Nah, peluang itu kan dari kita, bukan dari siapa. Oh, datang dari kita sendiri. Oh iya, kita punya kelebihan untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak punya kelebihan, tidak mungkin. Lalu kan ini kan dari pertama kan itu sebagai pendidik. Nah, mungkin kalau di pendidik ini apa yang mungkin menarik kalau untuk di Canon? Kalau selama saya ikut bergelut di pendidikan mulai tahun 90, apa yang harus kita lakukan dan dapatkan dari sana? Satu pasti basisnya ilmu. Ya, itu. Pendidikan. Tidak mungkin tanpa ilmu. Apalagi persyaratan formal harus tamatan. Kan berijazah. Kedua, lakukan pengabdian. Sesuai bidang ilmu.
ambil pekerjaan yang mungkin dilimpahkan pada kita dengan penuh koordinasi selesai. Nah kan ini ke lompatan itu juga agak jauh tuh. Misalnya itu seorang pendidik dasarnya lalu terjun ke politik. Nah kira-kira apa yang mungkin mendasar itu pingin terjun ke dunia politik ini? Biasanya kan orang pingin kalau pendidik biasanya agak ewo-pekewo terjun ke sana dunia itu. Tidak ada selalu pegawai. Dimanapun kita turun, kita harus belajar. Kedua, kita harus membelajarkan mereka yang belum paham. Karena kemampuan diri kita sendiri kan belum tentu maksimal. Dapat kita belajar dari masalah yang ada, dapat kita memberitahu mereka yang belum tahu. Karena kan hidup ini istilah take and give aja. Ya. Memberi, menerima, memberi masukan, menerima masukan. Selesai, tidak ada beban. Orang kan mikir kok bisa. Tergantung. Manfaatkan hidup ini dengan baik. Bahasa Bali orang bilang tuh, dia ngayah. Di mana aja boleh ngayah, ya tinggal tahapannya lihat tuh. Oh, berarti lebih kepada bagaimana kita melihatnya berarti. Melihat dari Indonesia harus kita menaik ke pura, enggak ada tugasnya kemana. Kira-kira meter kamu. Job kita adalah di enggak ke bawah. Bukan kata salah raja. Itu udah di Indonesia selama berapa periode? 3 periode ya? 4 periode hampir? Saya ngayah di adat tuh mulai tahun 2000 sampai 2020. Di 20 tahun ya. Waktu itu 2000 ada Indonesia, kebetulan saya saudara. 2015 mau pamit lagi. Tunjuklah dia, karena awalnya dia kan milu di adat itu bendahara. Sawah, ekonomi, latar belakangnya, kasih Bendahara. oke. Setelah itu diberi tugas Indonesia, ya, asal yang penting semua komponen organisasi mau diajak bekerja sama, punya pemikiran yang ini, konsep Bali bilang ya sampai tahun 2020 sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita ambil pekerjaan itu karena status secara adat kita sudah pengelih, generasi kita anak-anak sudah pada menikah, estafet kewajiban ngayah. Walaupun prinsipnya tetap kita berpartisipasi, tapi kan kewajiban pokok sudah berpindah tangan ke anak itu. Oh, itu yang menyebabkan Tuan Haji tidak lagi menjabat jadi gue pamit dia generasi yang maju. Urusan baik buruk bukan karena kita, karena kita semua. Nah itu misalnya kan kita bicara masalah yang sekarang yang tekuni di dunia politik ini kan, orang berasumsi kalau menjadi anggota dewan butuh modal yang besar, butuh biaya yang besar. Itu kan dari kalangan politik, Tamburo kan tidak mungkin punya uang yang besar gitu misalnya. Apa yang gitu? Apa yang kita besarkan? Nah, semangat sesuai kemampuan. Semangat. Tentu harus bicara semangat dasari dengan arah tujuan seorang pemimpin dan calon. Visi harus kita kuatkan. Harus kuatkan dulu visi. Karena kan dari sana koridor masuk gitu. Sekarang terjemahannya misi seperti apa? Sasarannya siapa? Tujuannya siapa? Ya tentu dalam menjabarkan itu dalam misi yang kita visi kita komunikasi partisipasi. Kan itu? Artinya tidak mendasari sesuatu pada modal atau kapital atau bukan? Orang kita bukan dilahirkan dengan modal besar dan kita seorang anak petani, ya tentu orang tua itu memberikan anaknya arahan, kamu harus gunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Belajar berkomunikasi, lakukan komunikasi yang banyak, terus berpartisipasi. Berpartisipasi berdasarkan pada kemampuan. Nama Anda tidak tergantung pada nominal tertentu gitu. Jangan. Karena kita lahir tidak bawa nominal berupa uang. Lahir punya badan, pikiran, dari permana. Lakukan itu. Sehingga pada saat itu kita ketemu dunia lain, dunia kemasyarakatan yang notabene sebelumnya sudah biasa kita lakukan.
Lantas kita berkomunikasi dengan masyarakat. Karena misinya harus berpartisipasi, wujud-wujud partisipasi harus saya lakukan. Suka, duka. Nah, suka atau apa? Di Bali kan mengenal hanya Pancayatnyo. Yang paling kental itu 3 itu. Dewoyatnyo, Manusoyatnyo, Pitroyatnyo. Kalau Resi masing-masing sudah lakukan. Kalau Buto ya dalam rangkaian yang sama bisa dilakukan. Apa pada saat Dewoyatnyo ataupun Manusoyatnyo atau Pitroyatnyo. Berarti kita harus selalu hadir di situ. Nah, sedapat mungkin datanglah ya. Kita hadirlah di sana. Wujudkan bentuk visi yang tersampaikan. Nah, sekarang di sana dia akan lepas dari bagaimana tetangga sebelah. Ada cara lain yang silakan. Cara-cara kan beda-beda dong. Sehingga pentingnya membelajarkan orang, mendidik orang, jangan pendekatannya pragmatis, pendekatannya analitis dan profesional. Ini kan sulit sekali tuh. Yang sulit itu akan menghasilkan yang terbaik. Kalau mudah gampang, contohin gini. Mau turun dalam bisnis, jual warisan, buka usaha. Berarti besar kita bukan karena kinerja kita, besar karena mengalihkan harta namanya itu. Dari apa namanya warisan, dari aset yang kita miliki untuk bangun usaha baru. Membangun usaha baru kan kembali di dunia ekonomi bicara toh. Janganlah kita sebut. Nah, artinya ini kan suatu yang sulit di tengah masyarakat yang sangat pragmatis tuh. Saya tidak pernah merasa sulit karena standarisasi pikiran saya hadir, masih diberi kesehatan, saya harus berjalan sesuai kemampuan. Akan kita pilih siapa yang mau diajak komunikasi melalui pendekatan mental, pendekatan fisik, bukan pragmatis. Orang guru tidak boleh mendidik dengan cara yang pragmatis, kan gitu? Apalagi mau calon pragmatis semua, nanti di belakang kita ya repot. Makanya benar yang dibilang tadi, perlu modal besar karena semua harus dibayar. Kan nggak kembali kepada diri kita sendiri. Mau pendekatan apa yang dipakai, boleh-boleh aja. Berarti itu bisa menjabat 2 kali. Ini kan sesuatu yang mungkin dengan teori itu yang tadi artinya laksanakan di lapangan itu kan sesuatu yang mungkin butuh tenaga ekstra tuh. Oh, harus. Nah, itu artinya bagaimana tuh tetap menjaga konstituen itu ini dengan tidak pendekatan secara kapital tadi itu, nominal itu. Terjemahkan visi misi secara konsisten. Visi misi itu ini kan yang dirasa langsung itu apa di tengah masyarakat? Sentuhan. Sentuhan. Kepuasan orang kan beda-beda toh. Ya. Yang sentuhan pakai pola berbeda silahkan. Kita terima semua itu. Tapi sejauh ini cukup efektif tuh dengan itu. Nah, begitulah faktanya. Dan jangan mengeluh, jangan emosional. Orang mau dekat, yang kita cari kan orang yang mau dekat, yang bisa disentuh dengan perasaan, dengan penerjemahan visi misi. Itu pasti ada di tengah masyarakat tuh. Masih banyak jumlahnya yang begitu. Oh, satu ekor ayam, ada sedang dada, ada kepala, ada apa namanya ceker, ada hati, ada limpa. Tapi tidak beda. Ya. Oke. Nah, kira-kira mungkin kan itu jadi pendidik, jadi dosen, jadi anggota dewan. Mana yang lebih mengenakan, lebih menguntungkan, lebih menyenangkan? Nah, prinsipnya buat saya secara hati nurani yo, karena saya tidak punya faktor emosional yang tinggi. Di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung gitu. Itu kata kunci dah tuh. Tapi dari segi gaji kan lebih gede gaji dewan tuh. Jangan materi dipakai ukuran bahagia, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau pendapatan guru kecil memangnya pendapatan besar, gimana caranya mempalak mahasiswa? Jangan, salah tuh. Demikian juga mempalak rakyat, nanti jangan. Kita
Kalau sekarang gaji anggota dewan berapa tuh untuk kabupaten seluruh Bali? Sama Oh kan? beda-beda, Beda-beda. tergantung pendapatan daerah. Kalau di Taban sekarang berapa? Sekarang tambah sudah 40 juta. 40 juta plus. Oh ya, ada anu tuh, TKP. Tapi pendapatnya cukup untuk itu tuh, operasional dan lainnya. Kembali jarak cukup tergantung sekarang manajemen. Haji dikasih uang 1 miliar bisa nggak cukup. Jadi guru kan gajinya itu udah ada sampai 4, saya dapat 10 juta plus tuh. Minit tuh selesai juga. 40 seperti itu juga. Berarti Sama aja. intinya kita seperti Pak Haji bilang tuh kita mengendalikan Wah, kamu. pengendalian keinginan. Hmm. Kamu keinginan. Bagaimana di dunia yang sekarang ini kita bisa mengendalikan keinginan? Terus harus kuasai. Karena kita tak mampu mendapatkan menguasai semua itu. Contoh fasilitas mobil setiap saat orang punya pemikiran buat teknologi baru, mobil baru. Setiap saat kalau kita ikuti stres, nikmati apa yang ada sekarang. Kalau si merah kijang itu nyaman ya pakai nyaman. Nah kan kalau sekarang anggota dewan kalau tidak pakai mobil mewah kan kurang. Buat saya sama sekali tidak ada hubungannya. Minimal Pajero atau Fortuner. Biasa pakai itu juga, saya nggak bangga. Udah pernah punya tuh kok. Nah. Jadi kembali lagi kata kamu keinginan pengendalian itu. Keinginan. Lalu bagaimana itu menjaga? Ini kan keinginan bukan keinginan kita aja, tapi keinginan konstituen tuh yang mungkin bisa berubah-ubah. Misalnya dia ingin mendapatkan bansos, dia ingin mendapatkan sesuatu. Nah, bagaimana tuh menjadi satu selaras kamu tuh yang dikendalikan dengan kamu konstituen yang dikendalikan itu? Semua itu hasilnya komunikasi. Dasarnya komunikasi. Sampaikan situasi dan kondisi yang ada. Karena masing-masing pemimpin punya kebijakan yang berbeda-beda. Strateginya beda-beda atau kita bawa kepada strategi kita masing-masing. Kalau memang sudah seperti itu adanya, bahwa tidak ada terdistribusi dengan baik, walaupun kita sama-sama punya SK, ya biarkan. Pendekatan yang tadi sampaikan. Setiap saat face to face, apalagi zaman komunikasi sekarang, Pak, ada apa? Ya, bisa. Apa ada kegiatan kalau memang kita eling, celang, pasti tahu kita apa. Jangan aja coba-coba untuk ada waktu bilang sibuk, udah boleh. Ada waktu ada. Ya, kalau ada kesibukan lain, kita mungkin bilang. Itu kan kadernya bukan diri sendiri, keluarga juga bisa mewakili kok. Nah itu konsep menyambung bersaudara ya. Makanya kita ajak semua masyarakat, siapapun dia kalau bermasyarakatlah dengan baik, dengan konsekuen. Kuasai hatinya juga, jangan materinya pendekatan. Karena tugas kita adalah sudah lebih di atas dari yang lain, sudah mewakili. Mewakili itu bukan berarti harus mewakili dengan materi, dengan pendekatan. Kepentingan mereka juga. Ya hal-hal yang kecil yang memungkinkan kita tindak lanjuti, ya tindak lanjuti juga. Kita kan lihatnya bukan ke atas saja, ke samping dan ke bawah. Kapan ke samping, kapan ke atas, kapan ke bawah. Itu kan kalau kita bicara di Bali dan mungkin bicara di Taban kan termasuk partai yang minoritas. Ya. Lalu bagaimana itu menjaga hubungan? Kan ini perlu jaga hubungan juga dengan semua. Saya tidak punya musuh di teman legislatif. Buat saya saudara semua itu. Kalau saya perlu sesuatu yang memang harus dikomunikasikan, saya komunikasi. Kalau tidak mau dibantu ya sudah. Karena minta tolong, berarti kita punya utang. Utang kita bayar dengan berbagai model cara. Tapi hubungan itu dengan pemerintah bagus. Sangat baik. Apalagi bupati kan mantan mahasiswa Warma Dewa tuh, saya bangga kok. Mantan mahasiswa jadi bupati. Kira-kira saya berdoa supaya beliau bisa langgeng sesuai dengan koridor yang ada. Mudah-mudahan. Karena rasanya dalam teori tidak ada seorang pemimpin berpikirnya negatif berlebihan.
pasti ingin membuat kebijakan. Cuma kebijakan ini tergantung situasi dan kondisi lah. Itu kamu Kembali kepada kaum. Eh, Nah kayak tuh dengan tuh ada udah 2 kali, sekarang mau jadi yang ketiga kali. Apa yang mendorong tuh untuk maju lagi untuk ketiga kalinya? bagus. Ini perlu diketahui oleh semua pihak. Sekarang saya anggota aktif. Saya pengurus partai. Saya sekretaris di kabupaten. Yang terakhir, mau tidak mau ketiga kali harus mencalonkan diri sebagai bentuk loyalitas pengabdian kepada organisasi. Loyalitas enggak? Kepada organisasi. Yo harus tuh. Karena ya namanya hidup dari sana. Pada tempat sekarang kalau kita aja tidak mau, siapa lagi? Ya apapun situasinya siapa? Untuk maju. Kita berjalan. Ini usaha hasil akhir tergantung nanti. Karena masing-masing orang kan sudah diberikan garis tangan yang nggak sama kan. Ada yang umur panjang, ada keberhasilan tinggi, keberhasilan rendah. Terimalah ini warisan yang kita bawa dari lahir. Dan diberi sama siapa-siapa itu. Jadi artinya tuh maju untuk ketiga kalinya sampai karena misi dari partai, karena loyalitas, apalagi itu yang mungkin mendasari itu untuk maju untuk ketiga kalinya ini? Sebenarnya ketiga kali ini lebih pada loyalitas pada lembaga. Lembaga. Secara pribadi sedikit saya kan nih serius. Tapi itu ingin membawa konstituen tuh atau mungkin di daerah pemilihan tuh pada mungkin membuat sesuatu pinginnya. Oh tetap saya harus warisi konstituen itu selamanya karena saya hadir. Kalau dia mau bersaudara saya datang, kalau dia tidak mau bersaudara saya datang. Karena saya tidak akan memenyakan pemilih dengan uang. Supaya tidak disebut money politik. Tidak mau saya. Saya harus berkoordinasi, berkomunikasi, berpartisipasi. Hati yang saya tekankan. Karena membina kehidupan tidak akan bisa menghasilkan yang maksimal kalau pendekatannya emosional. Tidak mungkin. Harusnya pendekatan apa tuh? Rasional. Oh, yang lebih rasional. Yang profesional dan proporsional kita mendistribusinya. Itu loh. Proporsional kan? Hasil segini patut segini. Proporsional itu. Makanya saya tidak punya tim saudara semua. Masa itu tidak punya tim sukses? Saudara semua. Dirinya sendiri nggak calon. Tapi kan kalau lihat dari angka-angka tuh pertama dapat 2.000. 1.500. Dia tuh 2.000 kan naik. Sekarang Harus naik. terus. Nah itu bentuk-bentuk kemajuan secara statistik. Mudah-mudahan tercapai. Dan kalau memang saya sesuai anugerah garis tangan hidup kembali harus ngayah di guru Wiseso yang ketiga kali ya saya ngayah. Seberapa optimis tuh bisa terpilih lagi? Mohon maaf, optimistik saya belum pernah dari awal. Semenjak saya dari guru saya tidak pernah optimistik apa. Lalu Saya apa? menjalankan terus. Berjalan aja. Jalan. Tidak pernah, jadi guru juga begitu. Kenapa tuh udah memilih jalur optimis? Nah, pola hidup saya begitu. Itu kan gaya hidup kan. Gaya hidup. Karena banyak orang kalau jiwanya optimis saja dia lebih berhasil. Tergantung optimis tidur sehari-hari tidak ada artinya. Artinya jalan. Jalan terus, komunikasi terus. Sejauh mana mampu kita sesuai kemampuan. Terus jalan. Lalu yang terakhir tuh, kira-kira bagaimana pendapat tuh tentang pemerintah sekarang tuh? Di level nasional, di level Bali, di level... Karena itu kan mungkin bicara masalah oposan tuh. Oh jangan. Jangan. Saya bukan oposan, saya harus tetap memberikan pemaparan baiknya di sini, buruknya di sini. Sekarang kalau lihat pemerintahan yang ada, kita kan baru bangun dari sakit. Kalau baru bangun dari sakit, ya jangan terlalu emosional kita menunjukkan kemajuan karena sumber tidak ada. Kita harus kembali menata potensi-potensi real untuk kita bangkitkan sebagai sumber pendapatan, termasuk rumah tangga kan gitu. Ya. Jadi itu melihat pemerintah yang sekarang sudah cukup berusaha untuk gitu. Yakin sudah berusaha, tetapi apakah usaha mereka maksimal atau tidak? Mari kita lihat ya. Ekonomi real
Bali, apalagi Tabanan. Hmm. Tabanan itu daerah pertanian. Hmm. Apakah pemerintah sudah optimal menangani pertanian? Kalau saya bilang belum. Tapi sudah dilakukan. Oh pasti sudah. Yakin buktinya perbaikan, pendekatan, tapi belum optimal. Belumnya di mana? Ekonomi real. Kalau petani misal di sawah, apa produksinya? Kabar. Sekarang siapa yang menentukan harga kabar? Pasar. Sedangkan harga beras kan ada standar pemerintah. Kalau lantas menjual kabar di bawah harga pokok, siapa yang rugi? Petani kan? Kerugian ini siapa yang memproteksi? Harusnya pemerintah. Dah dong, dia punya anggaran. Jangan petani dibiarkan begitu. Pupuk jangan sampai hilang dari peredaran. Sekarang tinggal pemerintah orientasi petani kalau organik serius kan. Harus pilot-pilot proyek yang serius, bukan lip service. Biar seken lah, sehingga ada kegairahan untuk mempertahankan pertanian. Sekarang, karena saya juga lahir di gunung kok, daerah pertanian, minat anak-anak untuk bertani sangat kecil. Karena tidak menjanjikan hasilnya. Kalaupun dia bertani, itu dengan risiko tinggi. Buntang-banting tenaga, memotivasi untuk tanaman bisa tumbuh. Salah satu dia pakai masih pestisida. Tapi kan pemerintah mungkin sudah melakukan program-program itu. Mungkin hasilnya belum optimal aja. Dari zaman sebelumnya, gubernur sebelumnya sudah balik Go Green. Ya, untuk Go Green, stop pestisida. Apa yang dulu dilakukan? Muncullah apa namanya tuh pemeliharaan sapi. Si Mantri. Itu strategi dulu. Itu harus diawasi terus, jangan setelah 2 tahun sambilang mana bakalan ini tetap berlanjut arusnya. Tapi kelihatannya si Mandri kalah kabut lagi. Kalau bicara tentang tumbuh real masyarakat, kasihan juga petani. Kesehatan, saya tahu itu. Dulu ada JKBM, KTP Bali pasti nomor dapat kelas 3. Kelas 3 kan? Sekarang ada tuh BPJS. KIS, tapi tidak tercover pada seluruh masyarakat di wilayah masing-masing. Bali, kabupaten, nggak ada. Tapi kalau diganjar dengan KTP aja bisa. Oh, sudah di cover Muda itu. Kabaran belum itu. Kasihan. Tapi ke depan Tabanan Mudah-mudahan seperti itu. Kebijakan pemerintah seperti itu. Kan kasihan dong rakyatnya. Saya lebih baik satu, kesehatan diutamakan, pendidikan diutamakan, ketiga baru infrastruktur. Tapi kan ini tergantung kemampuan pemerintah. Kemampuan harus diminit. Saya kan bukan guru, kok bisa lewat? Mayang Deso 45 kilo kok bisa? Ya kan kembali manajemen. Ya, tapi hitung-hitungannya uangnya ada nggak? Manajemen kembali, planning, organize, executing, control. Oh, itu menjadi. Jangan semua ya hanya uang gede, uang kecil juga bisa. Yang penting pengaturan. Skala prioritas harus punya tuh, bukan dalam tatanan data statistik saja. Kalau bicara statistik gampang, sedikit aja diolah, itu olahan kata-kata, olahan data-data, jangan. Tidak percaya dengan data tuh berarti. Tergantung hasil olahannya siapa ngolah. Ini suara oposan gitu. Kalau jelek bilang jelek, kalau baik bilang baik, kalau bagus bilang bagus. Dari sudut tuh. Ya, no. Sekarang di kampus, mahasiswa ngolah data dengan statistik, mau tanya dia, Edi, siapa yang ngolah data? Saya rental Pak. Anda lihat data awalnya, data mentahnya mana? Prosesnya gimana? Tahu saya Pak, kamu jangan lulus lah kalau gitu. Walaupun hasil lahir ada, proses dia harus tahu. Berarti itu nanti jika terpilih nanti kan ini salah satu bisa menjadi gini tuh perjuangan tuh bagaimana Tabar itu masyarakat Tabar mendapatkan fasilitas mungkin gratis lah dari sisi. Dari dulu saya bilang begitu. Saya senangnya kalau nomor 1 kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Harapannya
kurangi alokasi dana untuk kegiatan politik praktis. Contohnya menjelang pemilu, hibah. Lantas analisa alokasi dana itu masuk enggak? Itu kan juga di tengah masyarakat, tuh, sah juga. Kelompok-kelompok, betul lah kelompok itu jalan. Kelompok balabal Itu masyarakat itu, Hah? masyarakat kan. Biar masyarakat kan lihat dulu aktivitasnya, real enggak? Contoh warung, dapat dana bantuan pemerintah. Warung itu jalan ya, warung tutup dikasih. Kalau warung itu tutup karena kekurangan kasih uang, jalan lah dia. Awasi dong. Kita kan punya perangkat data sampai ke bawah, sampai tingkat desa. Nah, udah ada keinginan pemerintah itu untuk Keinginan eksekusinya, kan sudah dieksekusi dengan bantuan itu. pengawasannya. Karena kota dewan yang mengawasi. Salah satu, yang lain, Berarti kan tuh yang ikut harus mengawasi. salah satu yang mengawasi kan itu kalau orang banyak harus berbanyak. Karena perangkat yang ada bukan anggota saja. Iya mana? Dinas Ya, juga di bawah pengawasan dewan. Dinas-dinas itu mereka wajib juga bertemu dengan anggota dewan untuk mungkin bertatap muka, ikut sidang-sidang dewan. benar, betul secara formalnya begitu. Dalam pelaksanaannya UPK, PPL, mengawasi pertanian, dinas tingkat kabupaten, kecamatan, desa mengawasi tentang keberadaan masyarakat. Saya inginnya lebih pada realita. Jangan data statistik Menuju realita. harus tuh. Tapi kan semua pemerintah menujunya realita tuh. Tidak mungkin pemerintah itu adalah ininya yang dia akan tuju. Saya sepakat pemerintah dari visi-misi bagus, tinggal skala prioritas pengalokasian anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran. Kita evaluasi dah berapa tingkat kemajuan yang diperoleh akibat alokasi dana yang terjadi. Ini harus dicek tuh. Ekonomi yang kita bantu bidang apa? Pelaksanaannya berjalan lancar tidak? Saya kan takut ada kelompok, ada uang, 6 bulan jalan, tadi bubar. Kan saya ada apa? Kasihan itu. Jangan begitu. Semuanya harus diawasi. Harus waspada. Kalau tak diawasi nggak mungkin nanti. Nah siapa yang mengawasi? Nanti kita ini tuh semuanya udah diawasi lagi, yang pengawas tidak diawasi lagi tuh. Oh kan Budaya kita begitu. kehidupan kita memang gitu. Kita mengawasi, ada yang mengawasi pengawasan keuangan BPK, pengawasan yang lebih dalam lagi KPK, pengawasan pemerintahan inspektorat. Itu kontinu tuh, sehingga peluang-peluang untuk meniadakan apa yang mereka peroleh itu kecil. Dapat si menteri setahun sampainya hilang. Berarti kan bukan salah pemerintah, Bukan salah mereka, salah oknumnya. salah juga pemerintah kalau pengawasan dalam. Itu kan sebenarnya kalau itu kan dibawa ke pengawasannya kepada aparat desa di bawah. Salah satu, nggak cukup dengan desa. Desa belum tentu tahu. Pada saat si menteri datang, desa kan tidak dapat apa-apa kemasukan arah. Tapi pengawasan menyeluruh terjadi. Karena desa dihidupi oleh pemerintah. Tidak ada desa mandiri di Bali khususnya. Ini terakhir tuh, kira-kira apa yang misi yang lu bawa pada pemilihan ketiga ini? Komunikasi, partisipasi. Dua itu. Menurut itulah visi saya. Komunikasi, Partisipasi. partisipasi. Tanpa kita berkomunikasi, tidak mungkin ada partisipasi. Mungkin saya kalau tak komunikasi dengan Ajik tak mungkin berpartisipasi pada saya. Apa bentuk partisipasinya? Hari ini minta sedikit masukan akibat komunikasi. Makanya kita ajak masyarakat mari berkomunikasi. Setelah itu ayo kita berpartisipasi sama-sama, bukan satu sisi. Berarti partisipasi bisa kepada bagaimana ikut bersama pemerintah gitu misalnya. Tidak menjadi oposan yang Jangan. Masa orang tua di oposan? segala kebijakan pemerintah dianggap jelek kan juga Jangan. salah. Saya harus memberikan yang terjadi, kurangnya, lebihnya apa sarannya. Karena banyak sekarang mereka kalau tidak suka apa yang dilakukan kebijakan pemerintah dianggap salah. Padahal ketika diberi mereka jabatan mereka juga nggak bisa apa-apa gitu misalnya. Itu ulah ngomong, ulah bicara. Saya nggak mau gitu. Paling karena
karena kita sadar situasi dan kondisi yang ada. Sila keempat bermusyawarah toh. Kalau ada pikiran yang sedang kurang masuk, ya kita diam. Karena sistem yang mengatur. Jangan lantas ribut dengan karuan. Jangan jadi oposan, Pak. Saya tidak rasional kalau oposan. Ya. Rasional. Jadi oposan yang rasional. Harus rasional. Oke, sama dong. Sama-sama, kurang lebih mohon maaf. Pemirsa, Semeton Aji Sudibyo Bincang-Bincang di mana berada. Tadi sudah kita berbincang cukup panjang dengan banyak hal dengan Pak Igusti Ngurah Sanjaya. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan apa yang diungkapkan beliau mungkin ada benar, ada salah dan itu seperti apa namanya manusiawi. Tapi banyak hal positif yang kita bisa petik. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada masyarakat, dan bagaimana kita menjadi balance it. Jadi bagaimana bisa menjaga sesuatu itu tetap di rel yang benar. Aji berharap ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aji Sina Bantu Krama Santi. Om Santi 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 Om. Aji Sudibyo Bincang.